Pemirsa setia, krungu-krungu juga sedulur ya Taras. Sore dia ya Taras nang percetakan Cakrawala. Nah, kebetulan ya Taras kenal ya. Kenal karo sing duwe percetakan Cakrawala. Bos aku kenal. Coba ya Taras tak masuk hari jero tak takon-takon ya, cari informasi juga motivasi baik untuk ya Taras juga untuk para sedulur pemirsa krungu-krungu tentunya. Nah, saat pandemi ini ya, tentunya ternyata ya Pak di percetakan Cakrawala ini ya masih menerapkan tetap di protokol kesehatan. Buktinya ada cuci tangan, biar safety ya Taras tak cuci tangan di situ sebelum masuk dalam. Pemirsa, tak hari itu sedikit mengganggu waktunya boleh ya Pak Nasir ya. Kalau Taras tentunya kesini selain silaturahmi juga pengen tahu untuk inspirasi tentunya buat ya Taras juga nanti pemirsa krungu-krungu juga para teman-teman yang nanti insya Allah mau buka usaha dengan usaha apapun, yang penting ya nggak harus percetakan, tetapi kan bisa usaha-usaha yang lain. Bisa nanti ngobrolnya di sini atau gimana? Oh, belakang aja. Pemirsa krungu-krungu ya, saya ini Yoto Taras coba mau ngecek ruang produksi ini beriman sih ya. Sejak kapan sih buka percetakan ini? Sejak kapan? Ya kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu itu masih sifatnya masih belajar, dan sampai hari ini tetap masih harus belajar karena teknologi sekarang itu perkembangannya luar biasa. Kita fokusnya itu di digital printing. Nah, jadi fokus ke digital printing, pengembangannya hampir setiap hari teknologi itu berkembang, kita mengikuti. 6 tahun yang lalu saya merilis dari sampingan sebagai musisi, sebagai seniman. Kenapa enggak ini artinya enggak contohnya apa karena memang di seni ya berarti apa buka les musik atau les vokal? Kenapa kok bisa memilih di percetakan ini, bagaimana ini Pak? Ceritanya apa aja? Karena semua harus dicoba. Harus dicoba. Saya dulu pernah mencoba beberapa usaha dan memang belum dikasih jalan. Saya juga pernah usaha di industri mesin perbengkelan. Ya, di itu kita mengalami kesulitan di SDM. Nah, ini jalan ini sebenarnya karena kita hobi Pak. Oh, tadinya hobi menggambar, hobi dengan desain. Kita kembangkan secara pelan-pelan mengikuti proses sambil kita menjalankan kegiatan lain, yaitu yang di musik itu. Siapa aja sih yang mendukung juga andil ya, andil di sini itu sebenarnya siapa aja? Andil paling besar itu ya konsumen. Iya, otomatis karena konsumen dan pelanggan itu, karena mereka adalah relasi utama. Terus yang kedua ya
ada karyawan, ada staff. Nah, di sini ada sistem fokus. Istri mendukung, suami penuh inspirasi. Yang membedakan ya percetakan di Pemalang juga percetakan Cakrawala ini apa sih ini Pak Nasir? Yang membedakan kita fokus di digital printing. Iya ya. Teknologi yang kekinian. Jadi mainnya di fokus di digital, ya, pelayanan stamp. Kenapa kok harus menggunakan nama percetakan Cakrawala, kok tidak menggunakan percetakan Nasir Kelana atau bagaimana itu? Cakrawala itu maknanya luas. Maknanya luas. Jadi kita berusaha belajar melayani secara luas. Maknanya Kaitannya dengan digital printing. menerima pesanan apa aja sih Pak Nasir? Kita berusaha memberi solusi terhadap konsumen, menjawab konsultasi dari semua konsumen yang kita bisa. Intinya fokusnya digital printing ya berarti cetak banner, foto, stiker, semua yang ada hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari. Bicara usaha ini kan tentunya ya, apalagi di awal-awal membuka usaha percetakan Cakrawala tentunya ada kendala-kendala dong. Coba kendala apa sih yang paling sulit dalam pertama kali membuka percetakan Cakrawala? Kendala itu tidak akan terasa kalau kita menikmati. Karena kita mencintai pekerjaan, ya kendala itu menurut saya tidak ada. Karena kita menikmati proses. Meskipun ada ya itu wajar lah. Satu dua tetap ada. Tapi kita melewati proses dengan menikmatinya sehingga bukan menjadi kendala. Menikmati proses saja, Pak. Pemirsa, ternyata untuk mengatasi dari kesulitan dalam usaha, apalagi dari awal ini ternyata menikmati apalagi yang dikerjakan, usahanya itu sesuai keinginan hati. Ini yang bikin lelah, apapun bisa diatasi. Percetakan di Pemalang itu kan enggak 1 atau 2 percetakan, banyak sekali. Nah, ini cara menjaga konsumen biar tetap langganan juga puas, juga selalu kembali ke percetakan Cakrawala. Ini cara menjaga konsumennya itu tipsnya bagaimana, Pak Nasir? Nomor 1 yang jelas kualitas. Kalau harga itu pasti mengikuti kualitas. Pasti. Kemudian yang lain mungkin kita tanggap terhadap pertanyaan. Tanggap terhadap yang mau konsultasi. Berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berusaha menjawab keinginan konsumen. Akhirnya menjaga itu, yang penting konsumen terjawab. Kunci untuk biar bisa menangani di saat awal-awal usaha berbagai bidang usaha apapun, buat teman-teman juga yang mau kerja keras, mau mengawali dalam usaha. Tipsnya bagaimana? Tipsnya sederhana, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau bahasa umumnya ATM. Apa tadi? ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi. Itu aja. Terus kita harus benar-benar mengikuti tadi proses. Jadi proses yang diberikan Tuhan jangan dilawan, ikuti saja, mengalir seperti air, dinikmati, dikerjakan. Nah, pemirsa, setiap rungu-rungu, teman-teman, baik yang sudah kenal maupun belum, barangkali mau nyetak undangan atau sejenisnya yang berbentuk digital apapun, karena di Cakrawala ini cukup komplit, tinggal jangan lupa datang saja ke percetakan Cakrawala. Di situ bisa konsultasi dulu dengan pengelolanya, apa harus yang bagaimana, desain yang bagaimana, pantasnya bagaimana. Pemirsa tinggal tanya dengan langsung pengelola juga, sekaligus konsultannya dari percetakan Cakrawala. Bisa tolong itu maskernya diketahui? Oh, saya. Ini istri dari yang mengelola percetakan Cakrawala ini. Ternyata ibunya sebenarnya itu sebagai apa di sini? Medan ini sebagai apa? Regulator.
Regulator ya total 100. Regulator itu berarti yang menjembatani semuanya. Jadi dari saya, karyawan, dari kamu yang mau berhubungan dengan desain dan saya termasuk ibu dari anak-anak saya, karyawan adalah anak-anak saya, penyedia logistik, itu inti dari regulator, termasuk ngopeni pengelola, itu termasuk bagian produksi juga yang di belakang, dan pada akhirnya yang mengelola juga di bagian administrasi. Hasil memang ada di admin terpisah, itu yang sebagai regulator. Makanya saya bilang regulator itu susahnya karena tugasnya apa? Tugasnya hampir sama. Berarti kalau seperti perusahaan itu CEO pembeli itu ya. Itu kan istilah kerennya. Istilah keren. Cuman kalau saya bilang CEO ya belum lah ya, karena belum besar lah. Saya sih mendingan mawas diri saja. Jadi saya lebih suka disebut regulator lah, pengendali seperti itu. Jadi dari kesannya orang atau angas lah, apa sih angas ya, promosi ya lupa lah. Ini regulator saja, ya kayak keluarga. Ternyata ini regulator itu lebih berat karena mencakup semua pemirsa Ibu Ines. Ini tipnya apa sih membuka kantor percetakan Cakrawala sampai bertahan 6 tahun? Pertama, menurut saya sih amanah dulu sih. Amanah dulu, contohnya misalnya kayak barusan tadi, konsumen itu mau bayar, tapi dari pihak kita mengatakan bahwa sudah dibayar. Logikanya kalau misalnya dia mau bayar pun bukan salah kita, karena kita nggak maksa, tapi kita berusaha untuk menjaga kepercayaan, karena yang paling rawan dari sebuah usaha itu adalah uang. Jadi kalau kita bisa dengan amanah terhadap keuangan, insya Allah semua usaha itu akan lancar. Di samping memang tetap berpegang teguh pada amanah, kan berarti salah satu yang diperintah oleh Tuhan bahwa harus menjaga amanah, yaitu kepercayaan dari konsumen maupun kepercayaan dari saya sendiri sama pengelola ke anak-anak. Jadi itu juga penting, menjaga perasaan anak-anak. Contohnya misalnya yang harusnya upah sudah dibayar tapi belum dibayar, itu juga salah satu menjaga kepercayaan dari pengelola ke anak-anak. Logikanya gini, sudah kerja tapi bayarannya pengumuman, kan kembali lagi masalah uang lagi. Itu juga salah satu hal yang penting lah. Jadi menurut saya untuk semua usaha, apalagi yang melibatkan suami dan istri, itu juga penting. Lagi-lagi uang, transparansi dari pengelola CEO juga penting. Makanya dari semua hal yang tadi dijelaskan sama masih di belakang, itu semuanya regulasinya tetap bisa. Jadi saya tahu, mungkin itu kayaknya yang bikin so far ya masih bertahan sampai 6 tahun, bahkan insya Allah sampai dunia ini tidak perlu yang diteruskan kepada anak-anak. Kalau boleh saya cerita masa dulunya itu, saya dimulai dengan 1 komputer dan 1 printer. 1 komputer dan 1 printer. Karyawan pun hanya suami saya dan 1 orang. Saya belum itu benar-benar yang ya menurut saya luar biasa lah, kepercayaan konsumen terutama itu. Terima kasih. Aku berkah gimana rezekinya lah. Gitu Om Yoto. Ternyata ya tadi bicara uang ya, uang juga sangat penting karena harus transparan. Ini tugas dari CEO atau regulator ini tadi yang sangat berat ternyata diemban oleh Ibu Ines. Nah, Ibu Ines, matur nuwun semuanya kita sudah tahu tipnya. Pemirsa krungu-krungu, akhirnya cerita dari inspirasi percetakan Cakrawala akhirnya pemirsa juga tahu. Jadi bisa diambil tuh mana ilmu yang lebih jitu. Terima kasih ya Ibu Ines. Sama-sama. Semoga sukses kelak nanti ke anak cucu dari keturunannya. Amin.
Krungu, kami mendengar.